Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Anistewanti dengan NIM STE 2022028883. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan sistem e-commerce. Judul jurnal ini adalah pengembangan e-commerce menggunakan CMS WordPress di Tokopedia Kecamatan Glenmore. Penelitian ini membahas proses perancangan sistem berbasis teknologi dengan pendekatan ilmiah, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga pengujian hasil. Topik ini penting karena mengangkat isu digitalisasi pada sektor UMKM yang saat ini menjadi fokus banyak kebijakan dan strategi nasional. Jurnal ini ditulis oleh dua penulis, yaitu Yos Prasetyo dan Novi Andayening Tias dari Universitas Bakti Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Dalam slide ini saya menjelaskan alasan utama dilakukan penelitian ini. Peneliti mengamati bahwa Tokopedia yang merupakan salah satu pelaku UMKM di Kecamatan Glenmore masih menjalankan aktivitas penjualannya secara manual dan konvensional. Artinya, proses jual beli, pencatatan barang, dan promosi masih dilakukan secara langsung tanpa memanfaatkan teknologi informasi. Padahal, saat ini internet dan teknologi digital memberikan banyak peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan oleh Tokopedia, sehingga terjadi kesenjangan antara kebutuhan pasar modern dan sistem yang mereka gunakan. Karena itu, penelitian ini mencoba menjawab kebutuhan digitalisasi toko tersebut melalui pengembangan sistem e-commerce berbasis CMS, khususnya WordPress, yang dikenal mudah digunakan dan murah dalam implementasinya. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam jurnal ini, rumusan masalah dirumuskan secara jelas dan spesifik, yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem e-commerce berbasis CMS WordPress yang dapat mempermudah penjualan dan pengelolaan informasi produk di Tokopedia Glenmore. Dari kalimat ini kita dapat memahami bahwa inti dari penelitian adalah bagaimana membuat sistem yang relevan, efisien, dan mudah diimplementasikan di lingkungan UMKM. Penggunaan CMS WordPress dipilih karena platform ini tidak memerlukan kemampuan coding yang kompleks dan sangat cocok untuk bisnis berskala kecil hingga menengah. Rumusan masalah ini juga mencerminkan bahwa penelitian ini tidak hanya berfokus pada perancangan teknis, tetapi juga pada bagaimana solusi tersebut bisa langsung digunakan dalam konteks bisnis nyata. Selanjutnya kita masuk pada slide tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan sistem e-commerce menggunakan CMS WordPress untuk Tokopedia. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya bertujuan menghasilkan konsep atau teori, tetapi juga mewujudkan langsung sistem yang bisa digunakan oleh toko. Secara lebih spesifik, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, membuat website e-commerce yang dapat dioperasikan secara praktis dan sesuai dengan kebutuhan toko. Yang kedua, meningkatkan efektivitas penjualan dan manajemen data produk, yang artinya sistem yang dibuat harus membantu dalam transaksi dan pengelolaan informasi barang. Tujuan ini menggambarkan bahwa penelitian bersifat terapan dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah nyata di dunia usaha, khususnya di sektor UMKM. Slide selanjutnya adalah manfaat penelitian. Dalam penelitian ini, manfaat yang diutamakan adalah manfaat praktis bagi Tokopedia. Antara lain, yang pertama, mempermudah transaksi daring. Dengan adanya sistem e-commerce, pelanggan tidak perlu datang langsung ke toko. Mereka bisa melihat produk, memilih, dan melakukan pemesanan secara online. Yang kedua, meningkatkan jangkauan pasar. Sistem ini memungkinkan Tokopedia menjangkau konsumen di luar wilayah lokalnya, bahkan secara nasional, sehingga peluang penjualan semakin luas. Dan yang ketiga,
memudahkan pengelolaan data penjualan CMS WordPress, memberikan fitur untuk manajemen produk, stok, hingga laporan penjualan yang otomatis dan mudah digunakan. Selain manfaat langsung bagi toko, penelitian ini juga memberikan contoh nyata bahwa digitalisasi UMKM dapat dilakukan dengan biaya rendah dan teknologi yang mudah dipahami sehingga bermanfaat juga bagi pelaku usaha kecil lainnya. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah merupakan bagian penting dalam penelitian agar lingkupnya tidak terlalu luas dan tetap fokus pada tujuan utama. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan beberapa batasan, yaitu yang pertama, menggunakan CMS WordPress saja. Penelitian ini hanya mengembangkan sistem menggunakan platform WordPress, tidak membahas atau membandingkan dengan CMS lain seperti Joomla, Magento, atau custom coding. Yang kedua, fokus pada kebutuhan internal Tokopedia. Artinya, sistem yang dikembangkan disesuaikan khusus dengan kebutuhan toko tersebut, seperti jenis produk yang dijual, alur transaksi, dan kapasitas pengguna. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuat sistem yang bersifat umum atau dapat langsung digunakan oleh semua jenis UMKM. Dengan menetapkan batasan ini, peneliti bisa lebih terarah dalam menyusun rancangan, memilih fitur yang sesuai, dan menghindari pembahasan yang di luar konteks. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan bagaimana proses penelitian dilakukan, mulai dari pengumpulan data hingga pengembangan sistem. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama dengan menggunakan metode pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan pemilik Tokopedia untuk memahami kebutuhan sistem dan kendala dalam penjualan konvensional, dan observasi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana alur kerja toko berjalan secara nyata. Metode ini membantu peneliti memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang kedua, metode pengembangan sistem. Peneliti menggunakan metode waterfall, yaitu model pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Waterfall cocok digunakan karena kebutuhan sistemnya sudah jelas dan bersifat linear, sehingga proses pengembangannya bisa lebih terstruktur. Slide selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian ini, subjek dan objek memiliki peran penting untuk menentukan arah dan fokus pengamatan. Subjek penelitiannya adalah pemilik dan pengelola Tokopedia, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam proses bisnis dan menjadi pengguna utama dari sistem yang dikembangkan. Mereka memberikan informasi utama terkait kebutuhan sistem dan juga menjadi pihak yang menguji hasilnya. Objek penelitiannya adalah sistem e-commerce berbasis CMS WordPress yang dirancang dan diimplementasikan khusus untuk Tokopedia. Sistem inilah yang menjadi inti dari penelitian dan dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan penjualan konvensional. Dengan demikian, penelitian ini bersifat terapan dengan pengamatan langsung pada suatu toko sebagai studi kasus. Hal ini membuat penelitian lebih fokus, relevan, dan dapat diuji secara nyata melalui implementasi langsung di lapangan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil utama dari penelitian ini adalah berhasilnya pengembangan website e-commerce untuk Tokopedia menggunakan CMS WordPress. Website yang dibuat memiliki beberapa fitur penting, antara lain yang pertama, halaman katalog produk lengkap dengan deskripsi dan gambar. Yang kedua, fitur keranjang belanja yang memungkinkan pelanggan memilih dan menyimpan produk. Yang ketiga, formulir pemesanan untuk memudahkan proses transaksi. Yang keempat, sistem pengelolaan produk yang bisa diakses oleh admin toko untuk menambah, mengedit, dan menghapus data barang. Selain itu, dari hasil pengujian, sistem dinilai layak dan berfungsi sesuai kebutuhan toko, baik dari sisi tampilan, kemudahan penggunaan, maupun fungsionalitas. Dengan adanya sistem ini, Tokopedia dapat mulai menjual produk secara daring, mengelola transaksi lebih efisien, dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Hasil ini menunjukkan bahwa solusi digital berbasis CMS seperti WordPress
dapat diimplementasikan dengan efektif pada skala UMKM. Slide selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihannya yaitu penelitian ini memiliki beberapa kelebihan yang membuat relevan dan bermanfaat, khususnya bagi UMKM yang ingin go digital. Beberapa kelebihannya antara lain, yang pertama, biaya rendah dan mudah diimplementasikan. Karena menggunakan CMS WordPress yang bersifat open source, biaya pengembangan sistem relatif murah. Selain itu, WordPress memiliki antarmuka yang user-friendly sehingga bisa digunakan oleh orang non-teknis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Sistem ini membantu Tokopedia dalam mengelola produk, mempercepat proses transaksi, dan mencatat data penjualan secara otomatis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Yang ketiga, langsung diterapkan dalam kasus nyata. Penelitian ini tidak hanya berbentuk simulasi, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan, sehingga keefektifannya bisa langsung diuji dan dirasakan oleh pelaku usaha. Kelebihan-kelebihan ini menunjukkan bahwa solusi teknologi informasi bisa dijangkau oleh pelaku UMKM tanpa harus memiliki latar belakang IT yang kuat. Selanjutnya ada kekurangannya. Meskipun penelitian ini berhasil menghasilkan sistem yang bermanfaat, tetap ada beberapa kekurangan yang perlu dicatat. Yang pertama yaitu fungsi sistem masih terbatas. Website e-commerce yang dikembangkan masih bersifat sederhana, belum dilengkapi fitur-fitur lanjutan seperti sistem pembayaran otomatis, notifikasi pesanan, atau integrasi dengan ekspedisi pengiriman. Hal ini membuat sistem belum sepenuhnya otomatis seperti e-commerce profesional. Yang kedua, kustomisasi sistem masih bergantung pada plugin pembawaan WordPress. Karena dibangun menggunakan CMS, banyak fitur yang hanya tersedia melalui plugin. Hal ini membuat penambahan fitur harus mengikuti keterbatasan plugin yang tersedia, bukan dirancang secara fleksibel dari awal. Yang ketiga, belum dilakukan pengujian performa secara menyeluruh. Penelitian lebih fokus pada fungsionalitas utama. Pengujian sistem terhadap beban tinggi, seperti banyaknya pengunjung atau transaksi secara bersamaan, belum dilakukan secara komprehensif. Meskipun demikian, kekurangan ini wajar untuk tahap awal dan bisa menjadi peluang pengembangan lebih lanjut di masa depan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, penelitian berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem e-commerce berbasis CMS WordPress untuk Tokopedia. Sistem ini mampu memenuhi kebutuhan toko dalam menampilkan produk, memproses pemesanan, dan mengelola data penjualan secara digital. Yang kedua, penggunaan CMS WordPress terbukti efektif untuk UMKM karena mudah digunakan, murah, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan tanpa memerlukan kemampuan pemrograman yang tinggi. Yang ketiga, sistem e-commerce yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pemasaran toko yang sebelumnya hanya mengandalkan penjualan secara konvensional. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM melalui platform yang sederhana seperti WordPress dapat menjadi solusi nyata yang bisa diterapkan secara langsung dan berkelanjutan. Selanjutnya ada slide diskusi dan rekomendasi. Pada bagian ini, peneliti menyampaikan beberapa poin diskusi dan rekomendasi berdasarkan hasil yang telah dicapai. Yang pertama, memanfaatkan teknologi open source sangat cocok untuk UMKM. Peneliti merekomendasikan penggunaan CMS seperti WordPress sebagai solusi digitalisasi usaha kecil karena mudah digunakan, murah, dan cepat dikembangkan. Ini menjadi pelajaran penting bagi UMKM lain yang ingin mulai go digital tanpa biaya besar. Yang kedua, sistem perlu dikembangkan lebih lanjut. Untuk meningkatkan profesionalisme toko online, disarankan menambahkan fitur-fitur lanjutan seperti integrasi mode pembayaran otomatis, misalnya seperti kris atau e-wallet, sistem pelacakan pengiriman barang, dan peningkatan keamanan data pengguna. Yang ketiga, pentingnya pelatihan untuk pengguna sistem. Agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal, peneliti menyarankan adanya pelatihan bagi pemilik toko atau admin untuk mengelola produk, memahami alur transaksi, dan menangani masalah teknis ringan. Secara umum, penelitian ini membuka peluang lebih luas
untuk penerapan teknologi informasi di sektor usaha kecil, khususnya melalui pendekatan praktis dan berbasis kebutuhan nyata. Sebagai penutup presentasi, saya ingin menyampaikan bahwa penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan teknologi informasi, khususnya sistem e-commerce berbasis CMS WordPress dalam mendukung digitalisasi UMKM. Terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Dan jika ada pertanyaan atau tanggapan, saya dengan senang hati akan menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.